Halo, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai prototype heat exchanger. Kami beranggotakan Dan saya Lamtiano Panjaitan dengan NIM 311901 dan saya Febri Katayana Syanipar dengan NIM 31S19009 dan Dan saya Liona Patricia Sijabat dengan NIM 31S19010. Nah, di sini yang menjadi topik diskusi kami ada 4 bagian besar. Yang pertama bagian pembuka. Di bagian pembuka ini, kami akan menjelaskan tentang heat exchanger secara umum. Dan bagian kedua adalah deskripsi project. Di sini akan dijelaskan bagian-bagian penting dari suatu heat exchanger. Nah, bagian ketiga adalah penjelasan prototype. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tipe prototipe yang kami gunakan beserta dengan alat dan bahan yang digunakan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini kami akan menyimpulkan deskripsi project dan penjelasan prototipe. Heat exchanger adalah instrumen yang digunakan untuk proses perpindahan panas antara fluida panas dan fluida dingin, dan pada proses alat ini, jenis perpindahan panas yang mendominasi adalah konveksi dan konduksi dari fluida panas ke fluida dingin, di mana keduanya dipisahkan oleh dinding dan tidak terjadi proses pencampuran atau mixing. Prinsip heat exchanger. Berikut kami sertakan dengan animasinya. Untuk prinsip heat exchanger itu adalah memindahkan panas dari dua fluida yang berbeda temperaturnya, di mana transfer panas ini dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Proses pindahan panas secara langsung terjadi ketika panas dipindahkan antara fluida panas dan dingin secara langsung, yaitu tanpa adanya dinding pemisah dari kedua fluida tersebut. Sementara untuk proses perpindahan secara tidak langsung terjadi antara fluida panas dan dingin melalui dinding pemisah. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang deskripsi project. Nah, yang pertama jenis cell and tube yang kami gunakan adalah fixed tube. Nah, fixed tube artinya alat pemegang pipa-pipa kedua ujung pipa, keduanya memiliki konstruksi yang tetap. Artinya adalah tidak dapat bergeser secara aksial dalam arah sumber yang relatif antara sisi satu dengan sisi yang lain. Pada pemilihan jenis cell and tube-nya juga harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu mempertimbangkan kemampuan dalam pembersihan, mempertimbangkan sifat korosi, tekanan, temperatur, struktur filling, dan viskositasnya. Alasan kami menggunakan jenis tube adalah karena proses pertukaran panasnya yang lebih sederhana dan jenis tube ini lebih mudah untuk dibersihkan secara mekanis setelah penutup saluran dilepaskan. Nah, untuk tube layout yang kami gunakan adalah square pitch. Nah, untuk tipenya adalah 2-4 cell and tube. Alasannya karena memiliki efektivitas pertukaran panas yang lebih baik dibandingkan dengan jenis 1-2 cell and tube. Hal ini disebabkan karena tipe cell and tube ini mampu memberikan rasio area perpindahan panas dengan volume dan massa fluida yang sangat kecil. Nah, setelah mendengar penjelasan umum mengenai heat exchanger, prinsipnya dan mekanismenya, di sini kami ada buat gambar desain bagian depan prototipe kami. Jadi inilah prototipe kami yang 2,4 shell and tube exchanger dengan bentuk tube-nya yaitu ini yang lurus fixed tube. Kemudian di dalamnya ini kami juga menunjukkan alirannya bahwa kami menggunakan baffle dua baffle dengan bahan utamanya itu adalah plastik. Nanti dia akan dilubangi sesuai dengan bentuk kami pertama tadi yaitu square pitch. Nanti fungsi dari baffle ini untuk memecah aliran yang ada pada
sel ini dipecah aliran supaya nanti meningkatkan turbulensi sehingga efisiensinya dalam pertukaran panas semakin tinggi. Untuk lebih jelasnya dengan penggunaan bahan, alat, atau fungsinya dapat digambarkan pada video berikut ini. Jadi seperti inilah bentuk gambaran prototype exchanger kami. Jadi di sini kami memilih membuat jenis 2,4 shell and tube dengan bentuk tube-nya yaitu fixed tube, dimana nanti bahan-bahan utamanya adalah pipa berdiameter besar dan sebagai bahan utamanya untuk membuat tube-nya. Kemudian di sini ada 4 pipa kecil yang berfungsi untuk sebagai aliran masuk dan aliran keluar si sel sama si tube-nya. Kemudian kami menggunakan dua penutup pipa untuk menutup saluran aliran fluida. Kemudian di sini ada aliran masuknya air dingin, yaitu di sini nanti si tube-nya aliran, berarti ini inlet tube. Kemudian di sini ada aliran masuknya si fluida panas, yaitu inlet shell. Kemudian di sini ada aliran keluarnya dari si shell ini, dan ini aliran keluarnya dari si tube. Kemudian di dalam ini kami menggunakan 2 baffle seperti terlihat di sini. 2 baffle, nanti fungsi baffle ini adalah untuk memecah aliran di dalam ini supaya nanti dia bisa meningkatkan turbulensi aliran fluida yang ada di dalam ini. Kemudian di sini kami menggunakan bentuk tube layoutnya berbentuk square pitch, dan satu lagi ini kami tutup untuk menutup saluran alirannya nanti. Oke, saya akan menjelaskan bagian-bagian utama dari prototype heat exchanger yang kami buat, di mana bagian utama yang pertama itu adalah sel, di mana sel terbuat dari pipa berdiameter besar yang berbentuk silinder, yang bertujuan untuk penampung dari fluida panas dan tempat terjadinya proses perpindahan panas. Yang kedua itu ada inlet shell, di mana inlet shell ini letaknya harus lebih tinggi dari shell dengan tujuan agar hot fluid mengalir menggunakan gaya gravitasi karena tidak menggunakan pompa untuk mengalirkan fluida. Dan inlet shell ini bertujuan untuk tempat masuknya fluida panas melalui selang yang terhubung ke penampungan fluida panas. Dan yang ketiga itu ada outlet shell, di mana outlet shell ini terletak di bawah bagian sel. Outlet shell ini bertujuan sebagai tempat keluarnya fluida panas yang telah melalui proses pertukaran panas dengan fluida dingin yang ada pada coil. Yang keempat itu ada tube, di mana tube ini terbuat dari pipa berdiameter besar yang berbentuk silinder. Adapun tujuan dari tube ini adalah sebagai tempat fluida dingin mengalir dan terjadi proses perpindahan panas, di mana fluida dingin akan menerima panas dari fluida panas yang berbeda pada sel. Dan yang kelima itu ada inlet tube, di mana inlet tube ini terdapat pada selang yang tersambung ke penampungan air dingin yang akan dialirkan sebagai feed yang mengalir pada coil. Adapun tujuan dari inlet tube ini berupa tempat masuknya fluida yang akan dipanaskan di dalam tube atau coil, sehingga suhunya atau temperaturnya akan lebih tinggi dari suhu sebelumnya. Pada bagian ini terdapat selang yang tersambung ke penampung air dingin yang akan dialirkan sebagai feed dan yang akan mengalir pada coil. Dan yang keenam itu ada outlet tube, di mana outlet tube ini tersambung dengan pipa di dalam sel. Adapun tujuan dari outlet tube ini adalah berupa fluida dingin yang mengalami peningkatan temperatur akibat proses pertukaran panas di dalam pipa dengan fluida panas pada sel. Dan yang ketujuh itu ada tube seat, di mana tube seat ini untuk memastikan pemisahan dua aliran dan juga sebagai tempat dudukan dari tube bundle pada sel. Yang terakhir itu ada baffle, di mana baffle ini terbuat dari plastik dan dibentuk menyerupai tube layout
yang akan digunakan. Adapun tujuan dari valve ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi pertukaran panas dengan cara memecah aliran sehingga akan membuat turbulensi aliran fluida. Nah, setelah tadi kita mendengar setiap bagian-bagiannya, ada prinsip, ada mekanisme kerjanya, ada bagian-bagian yang kami buat dalam prototipe itu, kami mendapatkan satu kesimpulan bahwa suatu proses yang bisa membuat suatu heat exchanger ini memiliki efektivitas yang tinggi supaya proses pertukaran panasnya bisa berjalan dengan sempurna, maka harus ada pada kondisi si fluida panas ini mengalir dengan kecepatan tinggi di sisi tubnya, sementara untuk si fluida dinginnya itu mengalir pada kecepatan rendah di sisi shellnya. Sekian dari persentase kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.